Pemirsa, kendaraan overdimension and overload atau odol kerap meresahkan masyarakat. Bahkan menyumbang hingga 40% penyebab kecelakaan lalu lintas. Tak hanya itu, kerugian yang dialami pemerintah mencapai lebih dari 40 triliun akibat kerusakan jalan. Lalu sebenarnya mengapa odol sulit diberantas dan bagaimana pemerintah mencapai tujuan Indonesia Zero Overdimension dan Overload? Bayangin, bawa bertonton muatan sudah lebih, SDM-nya pas-pasan, SIM-nya nggak jelas, itu keselamatannya, perawatannya rendah. Yang terjadi kan seperti sekarang ini. Lagi-lagi pemerintah menyoroti truk overdimension and overload atau odol. Dan pada tahun ini pemerintah mencanangkan Indonesia menuju zero odol. Lalu kenapa truk-truk yang kelebihan muatan dan dimensi ini sangat sulit untuk diberantas? Ikuti penelusuran kami. Truk overdimension and overload atau truk odol masih menjadi momok di jalan raya. Kecelakaan yang disebabkan muatan berlebih dan dimensi yang tak sesuai aturan seolah sudah menjadi cerita biasa. Korbannya tentu masyarakat. Meski sudah digaungkan sosialisasi hingga peraturan agar truk odol punah, namun nyatanya hingga kini truk odol masih membuat jengah. Tim Metro TV mendatangi salah satu pangkalan truk di daerah Jakarta Barat. Kami berbincang dengan sejumlah pengemudi truk yang biasa membawa muatan ke daerah Sumatera. Mereka bercerita terpaksa membawa muatan melebihi aturan agar ongkos yang diberikan pemilik barang bisa cukup untuk biaya operasional. Berapa Mas biasa sekali jalan gitu? Apanya Mbak? Dapatnya? Kecil Mbak, Berapa? kadang 3.000 sampai Jambi. Sering disuruh bawa sampai kelebihan muatan gitu kan? Sering Mbak? Oh iya, sama bosnya? Iya, Tapi nggak ada tambahan? nggak ada. Dari pihak ekspedisi dengan harga barang nggak bisa begitu. Maksudnya? Kalau tidak boleh. Kalau wilayah Sumatera kan sistem terase. Kalau muatannya cuma enteng, nggak ketemu ongkos. Tapi Pak, tadi kalau misalnya bawa banyak itu ada tambahan? Enggak, memang udah segitu. Tetap segitu? Berapa biasanya sekali jalan? Semua biaya solar, makan, kapal, tetek bengek semuanya lah, borong habis. Umpama 5 juta. Cukup nggak cukup, lebih ambil sendiri. Kalau Kurang nombok. Iya. Wah. Cuma tapi sudah dihitung. Bahkan jika tak terkendala ongkos yang mahal, mereka lebih senang membawa sedikit barang. Sebenarnya kalau bawa kelebihan muatan berarti juga nggak enak ya? Nggak enak, cuma keadaan. Kalau standar mobil, cuma 8 ton. Sekarang harus muat 20 ton. Biar Ketemu ongkos tadi. makanya itu kenapa akhirnya jadi kelebihan muatan? Iya. Mereka juga mengkritisi terkait aturan tonase dan kubikasi yang menurutnya akan mempersulit memberantas truk odol. Pak, enak pakai sistem apa? Sebenarnya kalau supir itu lebih enak tonase. Karena Muatan enteng, tonase. Resiko di jalan nggak ada berat. Resiko bocor ban yang ini itu pokoknya bawa mobil itu anteng lah istilahnya. Kalau bawanya tonase, uang jalannya kurang. nombok ya, Lombok sih enggak, tapi kurang. pasti kurang. Makanya mending bawa banyak ya. Iya, enak itu memang enak tonase. Supir nggak susah. Cuma dengan ke biaya ongkos nggak ketemu. Kalau dinaiki ongkos, otomatis barangnya mahal. Dari perbincangan kami, ongkos yang tak sesuai menjadi permasalahan utama mengapa truk odol masih saja merajalela. Hal ini senada dengan usulan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Joko Setiowarno. Akar masalahnya itu perang tarif, kedua punglinya luar biasa. Itulah menjadi kita nggak bakal maju-maju masalah odol. Kita nggak sadar, kita tuh dapat makan nasi itu yang bawakan supir truk. Pernah nggak negara membagi supir truk sembako ini loh? Nggak pernah. Ini upah aja mestinya mereka dapat, tapi nggak pernah itu. Kita menyampingkan peran supir truk.
Joko juga mendorong revisi pasal 184 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terkait penetapan tarif angkutan barang yang dinilai menyebabkan perang tarif. Jadi yang jelas akar masalahnya itu di pasal 184 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Barang. Sebutannya begini, tarif angkutan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum. Ini yang menjadi persoalan ketika ini bahasanya liberal. Nah, liberal tetapi norma-norma standar pengemudi upahnya nggak ada. Bayangin, bawa bertonton muatan sudah lebih, SDM-nya pas-pasan, SIM-nya nggak jelas, itu keselamatannya, perawatannya rendah. Yang terjadi kan seperti sekarang ini, rem blong di mana-mana kan. Nah, ya itu. Ya. Nah, ini harus direvisi karena dulu sebelumnya ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 itu ada tarif batas atas batas bawah angkutan barang, terutama sembako. Jadi sebenarnya kami juga usulkan ada insentif, ada disinsentif. Sementara Gemilang Tarigan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau APTRINDO, menekankan pentingnya digitalisasi dan integrasi terkait KIR serta surat jalan kendaraan agar truk odol dapat diberantas. Selama ini kan dilakukan di jembatan timbang. Iya. Itu kan bukan masalah. Kalau orang ketemu orang, akhirnya nanti ya paling tidak itu akan terjadi musyawarah mufakat. Nah, kita usulkan supaya itu dilakukan dengan digital. Nah, kami sudah memberikan satu usulan supaya muatan truk ini dibuat sistemnya surat jalan digital sehingga bisa di-connect dengan sistem Blue. Blue itu kan punya ya perhubungan. Iya. Nah, surat jalannya itu dengan Blue dikonekkan, kemudian bisa dipantau. Nah, ini jelas. Jadi semua perjalanan truk itu sudah bisa dipantau berapa sebetulnya muatan yang dibawa oleh truk. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho menyebut nantinya integrasi dan digitalisasi akan segera dilakukan. Arahnya ke sana ya, karena kita sudah harus bertransformasi digital. Di samping itu memang kami juga dengan kementerian lembaga membuat program Indonesia menuju zero overdimensi dan overload, tentunya itu untuk kepentingan keselamatan jiwa, baik itu pengemudi, baik itu penumpang termasuk pengguna jalan lainnya. Truk odol memang sungguh meresahkan masyarakat, bahkan menyumbang 30 hingga 40% angka kecelakaan lalu lintas. Tak hanya itu, truk odol juga mengakibatkan kerusakan jalan yang menimbulkan kerugian negara hingga 43 triliun rupiah per 10 tahun. Lalu sebenarnya seberapa bermasalah pemirsa truk odol yang melintas di jalan raya? Kita coba lihat jenis pelanggaran kendaraan angkutan barang pada tahun 2023. Di mana melebihi daya angkut ternyata ini paling banyak, lebih dari 60%, sementara untuk pelanggaran-pelanggaran lainnya di angka 37 dan sisanya hanya sekitar 1% dan juga 0,1%. Sementara tingkat pelanggaran yang melebihi daya angkut dari 2017 hingga 2023 ini angkanya fluktuatif. Namun pada 2023 ini angkanya cukup tinggi, mencapai 60,2%. Nah, tren proporsi kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran ini juga angkanya cukup fluktuatif meskipun di beberapa tahun terakhir, tepatnya di 2021 hingga 2023 ini angkanya ada peningkatan. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan ya pemirsa, apakah sosialisasi truk odol ini efektif? Karena mengingat sebenarnya pemerintah sudah menyoroti truk odol ini sejak tahun 2016. Pada bulan Juni ini, kepolisian dan sejumlah kementerian melakukan sosialisasi penertiban truk odol. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan Indonesia bebas truk odol pada tahun 2026. Ia menyebut perlu regulasi tegas untuk mengatur truk odol, sebab tak hanya masalah keselamatan pengguna jalan, namun juga ada kepentingan ekonomi dan perdagangan di dalamnya.
Kakor Lantas Polri menambahkan bahwa komitmen dari berbagai pihak diperlukan untuk memunahkan truk odol. Kita sudah memutuskan yang tadinya tertunda-tunda, sosialisasi dari 2016, 2018 sampai 2022 tertunda untuk penertiban, tetapi untuk tahun 2025 kita sudah memutuskan dengan kementerian dan lembaga negara hadir untuk menertibkan overdimensi. Akan kita libatkan pakar-pakar transportasi dan akademisi juga. Terus nanti akan ada peringatan, ada penempelan stiker, termasuk juga cara-cara digital untuk bisa melakukan penegakan hukum overdimensi. Sampai nanti ada gerakan normalisasi, sampai nanti terakhir adalah negara tidak bangga untuk melakukan penegakan hukum. Apabila masih ada, tentunya penegakan hukum adalah yang terakhir kita lakukan. Kendaraan overdimension and overload tentu menjadi keresahan segala pihak. Bagaimana keselamatan pengguna jalan penting untuk diperhatikan, ditambah kegiatan perekonomian juga harus tetap berjalan. Ternyata pemirsa, untuk menuju Indonesia Zero Odol itu tidak sesederhana terkait dengan peraturan lalu lintas. Tapi juga banyak faktor-faktor lainnya. Seperti bagaimana ongkos kirim, termasuk kesejahteraan dari para supir truk yang tentunya juga perlu diperhatikan oleh para pemerintah dan juga bagi para pemilik ekspedisi. Kalau menurut Anda, kira-kira kapan Indonesia akan benar-benar Zero Odol? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.